Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan judul Tahrimud Dzulum, yaitu diharamkannya kedzaliman. Di sini kita akan bahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, lama kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah, rawahu Muslim. Hadis ini yaitu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sahabat khalifah yang kedua. Beliau menceritakan ketika pada peristiwa Khaybar, perang Khaybar, yaitu sekelompok orang dari para sahabat Nabi, mereka mengatakan fulan itu, orang itu, ketika melihat seorang yang sudah terbunuh, para sebagian nafar ini, sekelompok sahabat mengatakan seorang itu atau fulan itu syahid. Fulan itu syahid, sampai dua kali ini. Kemudian sampai dia melewati laki-laki itu yang sudah meninggal itu. Kemudian mengatakan fulan itu syahid. Maka Rasulullah bersabda seraya mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Kalla ini untuk mengingkari. Inni ra'aituhu, karena Rasul mengatakan saya melihatnya di neraka fi burdatin ghallaha, di neraka dalam keadaan dia di sampingnya ada kain yang dia simpan, artinya dia sembunyikan, artinya dia ingin memiliki kain yang seharusnya itu diberikan kepada pemimpinnya atau ketua pasukannya, tapi dia ambil sendiri karena ingin memiliki itu. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, keagungan jihad fisabilillah, karena jihad fisabilillah itu adalah darwatu sanamil Islam, merupakan puncak keagungan Islam, kejayaan Islam. Rasul mengabarkan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah ini bisa menghapus semuanya, segala sesuatu bisa terhapus dengan berjihad fisabilillah, kecuali hutang. Hutang ini merupakan hal yang terbesar. Kemudian di sini jika orang itu golla, yaitu golla itu artinya dia mengambil sesuatu atau untuk disimpan, untuk dimiliki sendiri, padahal bukan miliknya. Artinya dia harus menyerahkan kepada orang lain yang berhak, atau kepada pemimpinnya, atau ketua bagiannya dan lain sebagainya. Nah, seharusnya itu yang dilakukan. Tapi dia ingin memilikinya, kemudian dia meninggal dalam peperangan, meninggal, dan orang secara zahirnya
dia menganggap bahwa itu syahid, mengatakan itu syahid. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa mengatakan syahid kepada seorang itu dilarang karena ada ihtimal, ada kemungkinan. Satu, yang ihtimal yang pertama, dia curang di dalam kehidupan waktu melewati perjalanan perang. Jadi orang itu dalam perang itu kan melewati kehidupan. Dia menyimpan barang milik orang kafir, kemudian dia diakui diri sendiri dan lain sebagainya. Maka itu dilarang. Kemudian di situ di dalam hadis disebutkan ada kalimat burdah, yaitu pakaian. Pakaian ini barang yang berharga. Barang yang berharga. Jadi tidak layak bagi seorang yang mau berjihad fisabilillah untuk artinya memiliki barang orang kafir, kemudian dia miliki, bukan diserahkan orang muslim kepada orang ketuanya dan lain sebagainya. Kemudian di dalam ayat disebutkan ada kata wa ma kana li nabiyyin ayyagul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak selayaknya, yaitu seorang muslim mukmin, tidak selayaknya seorang nabi, yaitu berbuat curang. Artinya tidak menyembunyikan untuk diri sendiri, tidak. Karena apa? Karena barang siapa yang menyembunyikan atau menyembunyikan barang bukan miliknya untuk diri sendiri, maka dia akan datang di hari kiamat dengan apa yang dia sembunyikan. Ini surat Ali Imran ayat 161. Ini menunjukkan bahwa tidak selayaknya kita menghukumi bahwa orang itu syahid meskipun dia terbunuh di medan perang dengan cara mengatakan fulanun syahidun. Di sini tadi dikatakan lihtimali ayyakuna ghalla syai'an minal ghanaim awil fa'i. Karena ihtimal atau kemungkinan, ihtimal itu bahasa kampus, artinya kemungkinan ada hal yang lain. Karena satu, dia mungkin mengambil barang ghanimah atau rampasan untuk diri sendiri disembunyikan, itu dalam bahasa Arab golla. Golla itu menyembunyikan barang rampasan perang. Ini kemungkinan pertama. Walau golla tirsan, kursan wahidan. Artinya meskipun diumpamakan dia hanya menyimpan satu mata uang yang kecil, kirsan wahidan, satu aja, ini tidak boleh. Al mismaron atau paku harganya berapa? Kalau kita beli di toko bangunan, paku tidak berharga. Itu tapi dianggap di sini disebut oleh pengarang, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Kemudian walau ghalla kursan wahidan mismaron zala anhu ismu syahadah. Ini yang akibatnya kalau dia menyembunyikan tadi barang zala anhu ismu syahadah, yaitu hilang nama syahid. Jadi sebetulnya dia harusnya seorang itu mendapatkan gelar syahid, tapi karena dia menyembunyikan barang, jadi hilang gelar syahidnya. Padahal syahid ini merupakan darwatu sanamil Islam, merupakan puncak keagungan Islam. Ini sangat tinggi. Kemudian qala Nabi, walihada qala Nabi, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah au ma min majruhin yujrahu fi sabilillah wa wallahu alam biman yuklam. Yaitu di sini ada petikan sedikit hadis, ya, barang siapa yang dia terluka atau keluar darah dari badannya dalam rangka membela fisabilillah, dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa ketinggian jihad fisabilillah. Kemudian Imam Bukhari di dalam hadisnya bab la yuqalu fulanun syahidun, tidak boleh mengatakan fulan itu syahid. Nah ini ta'yin ya, tidak boleh. Ta'yin itu artinya menentukan
menentukan fulan itu syahid. Jadi bukan secara umum. Kalau secara umum gini, man qatala fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah dia syahid. Itu namanya secara umum. Kemudian mengharap, mudah-mudahan itu dia harapan karena dia tidak mentakyin. Itu boleh. Mudah-mudahan dia di dalam syahid atau dia mati syahid. Itu boleh. Nah, adapun wakilnya atau nyatanya dia masuk surga atau masuk neraka bukan hak kita karena yang mengetahui adalah Allah. Ya, yang penting sebagai seorang itu kita yang masih hidup ya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang besar ini. Kemudian di sini disebutkan summa nahnu syahidna am lam nasyhad in kana syahidan indallah fa huwa syahid wa illam naqul innahu syahid. Ya, di sini kita bersaksi atau kita tidak bersaksi. Ada dua. Yang pertama, kita bersaksi atau kita tidak bersaksi bahwa dia adalah syahid. Ini belum tentu ya. Allah yang ini kembalinya kepada Allah. Kalau Allah mengatakan itu syahid, meskipun kita bersaksi atau tidak bersaksi, itu tetap dia syahid. Atau dia tidak mengatakan syahid, dia akhirnya syahid. Atau kita menghukumi syahid, belum tentu di sisi Allah syahid. Itu dalam hadis ini. Artinya kita sebetulnya disuruh untuk tidak menghukumi karena dalil ini. Kemudian kalau kita boleh, kita hanya secara umum aja. Kecuali yang sudah dinaskan oleh Rasul atau Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah ada nasnya dari Allah dan Rasul itu tidak apa-apa. Kalau belum ada nasnya, kita hanya mengharap karena kita harapkan sebagai seorang Muslim dan teman-teman kita sebagai seorang Muslim dalam keadaan syahid. Nah, kita mengharap narju ayyakuna syahidan. Kita mengharap supaya dia mati syahid. Itu adalah hal yang bagus. Kata itu termasuk doa. Roja itu, harapan itu doa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.